Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa dan pendengar. Siang ini bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah, kami akan berbincang-bincang kembali dengan Perumdam Laut Tirta Kabupaten Magetan dengan tema komunikasi, informasi, dan edukasi. Kembali hadir di sini bersama Bapak Ari Deni selaku Kepala Subbagian Pompa dan Kualitas Air, juga Mbak Prita Dewi Karisma. Ya, halo Mbak. Halo. Apa kabar? Selaku Kepala Subbagian Rekening. Masih sehat-sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Semoga semua sehat selalu. Ya. Amin. Nah, siang ini kami akan melanjutkan obrolan kami yang hari ini kita akan bahas uji lab tentang kualitas air atau klorinasi. Begitu. Nah, langsung saja ya Bapak dan Mbak. Oke. Untuk yang pertama nih, untuk menjaga kualitas air, tahapan yang harus dilakukan itu apa saja? Selamat siang Mbak Veda. Selamat siang Bapak. Begini Mbak Veda, kita perlu ketahui juga fungsi klorinasi juga aja. Ya, silahkan. Mungkin fungsi klorinasi secara umum aja, pengertian klorinasi secara umum mungkin penambahan zat klorin ke air yang tujuannya untuk membunuh parasit, bakteri ataupun virus. Itu Mbak. Iya. Untuk fungsinya. Iya, fungsinya. Kemudian untuk proses klorinasinya sendiri seperti apa, Pak? Gini, untuk Perumdam Laut Tirta untuk proses klorinasinya itu ada dua Mbak Veda. Yang satu itu menggunakan bubuk kaporit, yang satu menggunakan gas klorin namanya. Untuk proses-proses tahap-tahapannya gini Mbak. Kita siapkan instalasi klorinasi desinfeksi baik kaporit ataupun gas klor. Pertama tahap-tahapannya kita siapkan dosis yang dibutuhkan. Mungkin juga kita operasionalkan secara kontinu, artinya kontinu 24 jam. Iya. Gitu. Untuk tahap selanjutnya kita adakan pengambilan sisa klor yang ada di mungkin reservoir ataupun ke pelanggan. Biasanya kita kalau yang intern kita ambil sisa klornya 3 titik terjauh, mungkin yang titik tengah ataupun titik yang paling dekat. Mungkin kalau sudah memenuhi syarat sisa klornya, mungkin kalau syaratnya itu biasanya kan 0,2 sampai 0,5 mg per liter atau ppm ya. Itu mengacunya kita ke Permenkes nomor 492 tahun 2010. Gitu Mbak Ina. Oke. Untuk selanjutnya, untuk proses pengambilan sampelnya sendiri itu bagaimana? Proses pengambilan sampel kita biasanya kerjasama dengan AKL. Kita jadwalkan setiap bulan itu pengambilan sampel dengan AKL. Mungkin kita cuma pendamping aja. Ya, karena kan AKL lebih tahu ya bagaimana sterilisasinya pada saat pengambilan sampel atau gimana di lapangan nanti biar sampel teknisnya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita hanya mengikut di belakangnya gitu untuk apa yang mereka butuhkan kita sediakan sebagai pendamping. Iya, betul ya. Nah, selanjutnya selain klorinasi nih Mbak dan Bapak, apa masih ada tahapan yang bisa membuat masyarakat yakin untuk menggunakan air dari Perumdam Laut Tirta? Jadi selain klorinasi itu ada tahapan satu lagi, yaitu kami melakukan pengujian di Laboratorium Politeknik Kesehatan Lingkungan Kemenkes Surabaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Nah, kenapa kita melakukan hal itu juga? Karena guna memastikan bahwa air Perumdam Laut Tirta Kabupaten Magetan itu aman, sehat, dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan dari situ juga bisa memenuhi tentang wajib baku mutu air dari Perumdam Laut Tirta Kabupaten Magetan. Nah, itu apa saja tuh, Mbak? Contoh yang pertama itu, yang satu ya, itu yang pasti itu sisa dari gas klor itu harus 0,2 sampai 0,5 mg per liternya. Kemudian satu lagi bahwa ciri-ciri air baku yang bersih itu kan kita sudah pasti tahu ya. Iya. Selain tidak berbau, warna juga jernih, tapi terkadang ketika kita melakukan proses klorinasi, air kan ada warna ya.
Iya. Tapi itu sebenarnya tidak ada dampaknya ya, Mas Iya. Arya. Proses itu memang harus kita lakukan dan ada cara yang bisa kita lakukan supaya air itu yang sudah ada warnanya atau sisa dari klorinasi itu bisa layak untuk dikonsumsi. digunakan. Itu Gini Mbak Wida, saya jelaskan. silakan, Mbak. yang lebih paham, yang lebih Maaf ya. paham beliaunya. Untuk pengambilan sampel air dengan akal kita 2 parameter. Maksudnya parameter itu kita ambil kimia sama bakteriologi. Oke. Untuk kimianya itu ada 12 parameter ya. Contohnya bau, rasa, kekeruhan, besi, zat mangan itu harus sesuai, mungkin udah standar baku mutunya yang tadi Permenkes Permenkes, 492 tahun 2010 tadi. Ya, kalau untuk bakteriologinya itu mengacu bakteri E. coli. Kenapa kita mengacu ke bakteri E. coli? Bakteri E. coli itu bakteri yang sangat kuat. Artinya kalau bakteri E. coli udah mati, kemungkinan bakteri yang lain yang di bawahnya E. coli otomatis udah mati. Begitu, Mbak Ida. Nah, untuk yang terakhir nih Mbak, manfaat untuk masyarakat kira-kira apa saja dari perumdam Laut Tirta ini? Jadi manfaat klorinasi dan juga pengujian di laboratorium itu sudah pasti harus kami lakukan. Kenapa? Karena supaya air perumdam Laut Tirta itu benar-benar layak dikonsumsi. Jadi supaya pelanggan atau masyarakat tidak takut lagi, tidak ada rasa cemas kalau ingin mengkonsumsi atau menggunakan air perumdam Laut Tirta dipakai untuk sehari-hari. Di sini tadi kan kita jelaskan tentang proses klorinasi itu ya. Pelanggan juga yakin bahwa kita itu memang betul-betul sudah sesuai dengan standar wajib baku mutu air. Ya, pelanggan siap untuk mengkonsumsi atau bisa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari tanpa ada rasa takut bahwa air perumdam tidak sehat atau mungkin mengandung bakteri seperti itu. Jadi intinya gini Mbak Beka, jangan takut dan ragu untuk menggunakan air perumdam Laut Tirta, karena sudah melalui proses desinfektasi. Apalagi ini wabah pandemi COVID ini. Ya, kalau udah mandi, cuci tangan menggunakan air perumdam Laut Tirta udah termasuk desinfektasi. Itu pokoknya aman dan yakinlah. Masyarakat harus yakin untuk menggunakan air dari perumdam Laut Tirta ini. Mungkin ada pesan untuk masyarakat, Mbak atau Bapak? Kan sekarang masih COVID, kita harus tetap waspada COVID ya. Tetap jaga diri dan keluarga dari virus COVID. Jangan kendor, tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Salam sehat dari Perumdam Laut Tirta Kabupaten Magetan. Salam sehat. Jangan lupa gunakan air dari Perumdam Laut Tirta. Oke, baik, terima kasih Mbak dan Mas. Sama-sama. Demikian obrolan hari ini. Sampai bertemu lagi dengan bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.